Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurrahmadona dari Administrasi Publik 2020. Saya berasal dari kelas Governance Digital E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan SPBE di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan penerapan SPBE di Indonesia ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan SPBE. Jadi, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Nah, SPBE ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, pada SPBE ini terdapat 3 domain utama. Yang pertama adalah domain kebijakan, lalu ada domain tata kelola, dan yang terakhir adalah domain layanan SPBE. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan juga tentang lebih spesifiknya pada domain layanan SPBE. Nah, pada domain layanan SPBE ini terdapat 4 aspek pelayanan, yaitu yang pertama adalah government to citizen atau G2C, lalu ada government to business atau G2B, lalu ada government to government atau G2G, dan yang terakhir adalah government to employee atau G2E. Baik, yang pertama adalah government to citizen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan government to citizen ini? Jadi, government to citizen adalah suatu bentuk e-government yang seluruh aktivitasnya ini berhubungan dengan interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, layanan G2C ini terdiri dari e-pengaduan atau yang biasa kita kenal dengan e-lapor atau span lapor, lalu ada e-kesehatan dan e-pendidikan. Baik, yang pertama ada e-pengaduan. Jadi e-pengaduan ini merupakan suatu aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pemerintah. Nah, pengaduan masyarakat ini merupakan suatu bentuk penyampaian keresahan atau keluhan yang dirasakan oleh masyarakat kepada pemerintah, entah itu dari segi pelayanannya atau lain-lain. Nah, yang kedua adalah e-kesehatan. Nah, e-kesehatan ini merupakan suatu aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan yang memuat data kesehatan dan informasinya disampaikan melalui internet dan teknologi terkait. Pada tahun 2018 kemarin ini, Kementerian Kesehatan meluncurkan 4 aplikasi di bidang kesehatan. Antara lain adalah Sehatpedia, Indonesia Health Facility Finder, e-Sign, dan e-Post Border Alkes. Lalu selanjutnya ada e-pendidikan. Nah, e-pendidikan ini merupakan suatu sistem pendidikan yang berhubungan dengan media elektronik seperti radio, televisi, serta yang lebih utama saat ini adalah menggunakan internet. Adapun ruang lingkup dari e-education atau e-pendidikan ini yaitu sistem informasi e-education, chatting, newsgroup, web page, rencana belajar, konsultasi elektronik, e-laboratory, e-books, e-news, dan video conference. Lalu kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu government to business. Jadi government to business merupakan suatu hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan pelaku usaha atau sektor privat, di mana pemerintah ini melakukan bisnis dengan menyediakan jasa kepada pihak lain atau sebaliknya pihak lainlah yang menjual produk pada pemerintah. Nah, layanan G2B ini terdiri dari e-procurement dan e-perizinan. Mungkin teman-teman juga bakal bertanya-tanya dan mungkin termasuk kata yang asing ya tentang e-procurement. Jadi e-procurement ini merupakan suatu integrasi dari manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan, termasuk permintaan pembeli, lalu ada pemberian hak, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Nah, yang kedua ada e-perizinan. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 24 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, terdapat beberapa jenis perizinan berusaha. Antara lain adalah izin usaha, izin komersial atau operasional. Sementara pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.
Lalu kita beralih pada pembahasan kita yang ketiga, yaitu government to government. Jadi government to government ini merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Nah, hubungan tersebut memiliki tujuan untuk bisa memenuhi berbagai informasi yang diperlukan antara satu pemerintah dengan pemerintahan lainnya, dan juga untuk mempermudah dan memperlancar kerjasama yang terjalin antara pemerintah yang terlibat. Nah, terdapat beberapa layanan pada government to government ini. Yang pertama adalah e-office. Jadi, e-office ini merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan administrasi yang dilakukan secara maya atau di internet untuk memusatkan komponen-komponen organisasi. Nah, dalam e-office ini terdapat data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. Dan yang kedua adalah e-planning. Jadi yang dimaksud e-planning ini adalah sebuah perangkat atau media yang memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen perencanaan serta untuk melakukan koordinasi. Pada e-planning ini terdapat 4 poin yang bisa menjadi acuan dalam penerapan e-planning, yaitu yang pertama kepastian hukum, ada prinsip partisipasi, lalu prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Lalu layanan yang ketiga dari government to government ini terdapat e-budgeting. Jadi berdasarkan pendapat dari Rahman, budgeting merupakan suatu sistem informasi yang dilaksanakan melalui aplikasi program dengan berbasis pada web untuk menyediakan fasilitas proses perencanaan dan penganggaran keuangan pada pemerintah daerah. Nah, penerapan e-budgeting ini diyakini bisa mempengaruhi kualitas informasi keuangan sehingga pengelolaan keuangan ini bisa dipertanggungjawabkan dan lebih akurat. Dan yang keempat adalah e-Monef. Jadi e-Monef ini merupakan suatu aplikasi tentang pelaporan data atau realisasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian atau Renja. Nah, aplikasi e-Monef merupakan aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh pelaksana Renja, bukan aplikasi yang bisa digunakan oleh publik atau masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin kita yang keempat, yaitu government to employee atau G2E. Nah, government to employee ini merupakan sistem atau layanan e-government yang dirancang untuk menyediakan layanan informasi kepada tenaga kerja di sektor publik atau pemerintah dengan menggunakan internet untuk mengakses informasi sumber daya manusia seperti informasi masa pensiun dan berbagai aplikasi lain untuk kepentingan tenaga kerja. Nah, G2E ini dirasa sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai sarana e-learning dan mengembangkan knowledge management. Jadi, layanan pada government to employee atau G2E ini terdapat e-kepegawaian dan e-pensiun. Jadi, yang pertama e-kepegawaian ini terdapat banyak sekali ya aplikasi-aplikasi layanan pada bidang kepegawaian yang memiliki fungsi dan berbeda-beda pada setiap aplikasinya. Nah, sistem aplikasi layanan kepegawaian ini merupakan salah satu contoh aplikasi yang digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian. Seperti yang pertama adalah penetapan NIP, lalu ada percetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, lalu ada pemberian nota persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan lain-lain. Nah, dari beberapa layanan SPBE yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kendala dan tantangan layanan SPBE. Yang pertama adalah belum terintegrasinya hubungan data antar instansi. Lalu ada rendahnya tingkat keamanan data, sumber daya aparatur yang kurang kompeten, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu SPBE, dan belum meratanya akses jaringan internet dan perangkat yang memadai sehingga keluhan masyarakat ini sulit untuk tersampaikan. Sekian pemaparan saya tentang penerapan SPBE di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.